Selamat sore atau pagi mungkin untuk kelas pagi ya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Judul kita berikutnya adalah matriks. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Ya, kita harus tetap sehat, harus tetap semangat supaya pekerjaan kita setiap hari-hari bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita mulai dengan chapter berikutnya adalah chapter 7 tentang matriks. Oke, matriks kamu juga sudah kenalan dengan beberapa matriks, harusnya tidak jadi masalah. Oke, di sini kita mau bahas tentang basic operation di dalam suatu matriks. Pertama, Anda harus mengenal yang namanya kenapa dibentuk dengan nama matriks, kan begitu ya? Ya, matriks ini adalah bentuk singkat daripada tabel. Tabel itu kadang mau juga dioperasikan, nah, ya, maka kira-kira terbentuklah matriks seperti itu. Oke, elemen-elemen daripada matriks, dia bilang unsur-unsur lah, unsur-unsur yang ada di dalam matriks. Yang pertama adalah namanya elemen atau entry. Elemen atau entry itu ya masing-masing anggotanya, yang kecil-kecil ini aja. 7, 3, 4, 1, 5, dan 2. Selalu disebutkan adalah baris dulu baru kolom. Ya, kebetulan matriks saya A, berarti nanti elemen kecilnya itu disebut dengan A kecil. A12 itu adalah elemen di baris pertama, kolom kedua, hasilnya adalah 3. A23 baris kedua, kolom ketiga, jawabannya adalah 6. Tabel 71, nah, kamu nampak tuh bentuk tabel ya kan? Nah, baru bisa berbentuk apa dia? Matrix. State the orders of the matrix A, B, C, D. Ordo ya, dia tanya ya, ukurannya. Kamu tinggal hitung aja berapa baris, berapa kolom, berapa baris, berapa kolom, dan berapa elemen. Lanjut. Transposisi itu ya kira-kira, oh nih dijelasin yang satu-satu ya, yang mau dipelajari di bagian ini nanti. Transposisi, penjumlahan dan pengurangan, perkalian skalar, sama perkalian matriks. Transposisi artinya pertukaran tempat ya, pertukaran tempat yang seharusnya adalah tulisnya ke bawah, ini menjadi tulisnya ke samping. 71 kalau ditranspos menjadi 71, tapi 71-nya ke samping nih. 35 baris kedua, kolom kedua menjadi baris kedua. Kolom ketiga menjadi baris ketiga. Maka dijelaskan bahwa kalau A-nya ini ditranspos itu bakalan jadi B, B-nya ditranspos bakalan jadi A. Ya, ini dijelaskan dulu ya. Jadi pada dasarnya itu adalah dua matriks yang berbeda ya. Bukan dua matriks yang sama ya. Tetapi setelah ditranspos mereka menjadi matriks yang sama. Contoh, ini dia D dan D transpose. Oke, O dan O transpose. Anda tinggal latihannya. Wah, ini matriksnya kebangetan nih. 4 kali 5, 1 kali 4, 3 kali 3. Oke, matriks baris atau row vector ini dibuat. Row vector baris. Oke, karena dia memiliki hanya satu baris. Ini kolom vektor, matriks kolomnya nanti ya. Addition and subtraction. Addition and subtraction ini adalah penjumlahan dan pengurangan saja. Penjumlahan dan pengurangan harusnya tidak jadi masalah besar ya. Ya, matriks-matriks yang memiliki letaknya sama itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Jadi dia harus berdasarkan elemen. Oke, ini sifat daripada itu, maka dipastikan bahwa A tambah B dengan B tambah A itu adalah hal yang sama. Ini D ditambah dengan E, ini adalah hal yang nggak mungkin. Sifat yang pertama adalah jumlah elemennya itu harus sama. Setelah jumlah elemennya harus sama, dia juga harus memiliki ukuran yang sama, ya kan?
Ini 1 ditambah dengan 1, minus 7 ditambah dengan 2, 1 ditambah 1, 3 ditambah dengan 1. Pertanyaannya bahwa ini nanti mau dijumlahkan dengan angka yang mana? Kan begitu ya? Nggak mungkin. Di sini. A tambah B, A kurang B, A kurang A. Anda boleh nanti coba. Oh, ini ada jawabannya ya. Matriks 0, zero matrix adalah matriks yang isinya semua angka 0. Oke. Let's, katanya nggak ada masalah. Scalar multiplication, perkalian skala. Ya, ini kayak hukum distributif aja, gampang. Hanya dari luar kali masuk ke dalam. Oke. Next. Nggak ada masalah. Wah, ini di mana-mana kalau bilangan 0 kita kali dengan matriks pun sekalipun dia bakalan menjadi 0 semua. Oke, practice problem nanti dicoba dikerjakan ya. Ini setelah dikalikan baru ditambahkan dan seterusnya. Matriks multiplikasi atau multiplikasi matriks. Kita kalikan ini. Nah, baris kali baris, baris kali dengan kolom. Perkalian matriks ini memang agak unik ini, ya. Perkalian matriks ini agak unik. Banyak syarat-syaratnya ya. Intinya adalah nanti jumlah kolom pada matriks awal itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, harus sama. Ya, selebihnya tidak sama nggak apa-apa. Tapi jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kalau tidak, itu tidak akan bisa pernah dikalikan. Oke, next. Ini supaya Anda mencoba. Ini Anda mengkalikan lebih banyak lagi. Advice. Practice problem. Dikalikan nanti ya. Terus hukum distribusi, hukum asosiasi ini semua masih berlaku. Tidak jadi masalah ya. Tapi nanti kalau A kali B dengan B kali A itu belum tentu sama. Ya. Hukum A kali B dengan B kali A itu belum tentu sama. Kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang tidak. Jadi tidak jadi solusi dia. Nah, ini dia buat. Yang dia buat tidak sama. Oke. Next. Ya, summary key terms. Harusnya tidak ada masalah untuk Anda. Latihan 7.1 nanti silakan dikerjakan. Oke, next. Mana lagi? 7.2. Kita tunggu. 7.1 bintang yang dikerjakan ya. 7.2 adalah inverse daripada suatu matriks. Anda hanya berurusan sampai 3 kali 3. Kita kenalan dulu dengan yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang isinya adalah 1001. Ini untuk ukuran 2 kali 2. Tapi untuk ukuran 3 kali 3 nanti 100, 010, 001. Kalau Anda pernah SMA seharusnya Anda pernah tahu ya matriks identitasnya itu bentuknya gimana. Oke. Ini matriks identitas tujuannya untuk apa? Kalau A dikali I atau I ini identitas ya, bakalan menjadi A lagi. Nah, itu sifat khusus daripada satu buah matriks identitas. Oke, kalau di dalam perkalian itu adalah angka 1. 2 kali 1 itu pasti menghasilkan angka 2. 1 dikali 2 juga pasti menghasilkan angka 2. Di matriks juga ada kejadian yang seperti itu sama. Oke, tetapi kalau matriksnya berbeda, tidak matriksnya ini Anda disuruh mencari identitas inverse-nya. A kali A, B, C, D ini akan berubah menjadi AD kurang BC dikali dengan adjoint namanya ini. Ini namanya adjoint. Adjoint itu adalah silang kanan itu tukar tempat, silang kiri itu kali negatif. Anda perlu membaca lebih banyak supaya tahu yang namanya mana yang silang kanan silang kiri ya, tapi bisa lah nanti pelan-pelan. Oke, next ini ini disebut dengan nama determinan AD kurang BC ya. Ada masalah tolong dihafal. Matriks singular sama non singular. Kalau singular itu determinannya 0, satu dunia ini tahu ya kan. Kalau yang non singular ya berarti yang bukan 0, kira-kira begitu.
Kalau non singular itu masih bisa dicari inverse-nya. Tapi kalau matriks yang singular itu tidak bisa. Ya, itu tidak akan pernah bisa dikasih tahu yang namanya inverse-nya. Oke, practice problem. Disuruh nanya mana yang singular, mana yang tidak singular. Coba cari aja determinannya. Gak usah capek-capek nyari matriks, Anda nyari apanya aja. Anda nyari determinannya. Kalau 0 itu udah pasti singular. Tidak punya matriks. Berikutnya ini udah sampai ke wow. Ini mau jadi aturan Cramer nampaknya nih. Oke, bagaimana matriks ini digunakan, diaplikasikan ke equilibrium price. Oke. Nah, ini ditulis dulu bentuk matriksnya bla bla bla. Setelah itu dikalikan. Nah, pada saat dikalikan ini bisalah dimainkan pindah mencari inverse. Oke. Ini yang ada di sini dikali dan inverse tulisnya ke sebelah kiri. Ya. Oke, good. Equilibrium price P1 dan P2 for two good satisfies. Ini Anda coba ya. Oke, ini dalam makroekonomi sama aja nih, nanti Y adalah I bintang tambah B per 1 kurang A. This problem. Bagaimana cerita tentang 3 kali 3 punya ini? Nah, 3 kali 3 Anda harus benar-benar mempelajari yang namanya kofaktor dan minor. Ya, minor kofaktor. Itu Anda harus benar-benar mempelajari. Kalau Anda nggak bisa, nggak akan dapat. Ya, minor kofaktor. Dia mencari minornya semua dan setelah itu mencari kofaktornya. Oke, masih example inverse bisa dipelajari nanti ya. A kali A inverse adalah hasilnya identitas, A kali A inverse adalah identitas juga. Problem 4 dan 5 kan mungkin berguna ya. Mantap. Determine the equilibrium. Tengok nih. P1, P2, P3 biasanya Anda menggunakan eliminasi dan substitusi kan. Ini nggak perlu lagi. Anda menggunakan inverse matrix sudah bisa selesai. Oke, exercise 7.2. Nggak ada masalah. Berapa soal kah ini? 7 ya. Ada 7 soal. Oke, next. 7.3. Dan sedikit lagi ini tentang aturan Cramer. Aturan Cramer itu adalah tentang bagaimana penggunaan SPLDV matriks itu ke dalam SPLDV tadi. Ya, ini menggunakan minor kofaktor masih sama. Ya. Case determinan. Solve the system seperti ini menggunakan yang namanya aturan Cramer. Aturan Cramer kira-kira seperti itu. Determinan A2 dibagi dengan A. Determinan A2 itu artinya kolom kedua diganti dengan sebelah kanan. Nah, ini dia. 25 kan kolom 2 tuh. Minus 6, 12, itu dipindahkan ke sebelah kanan. Oke, seharusnya nggak ada masalah. Solve. Nah, gampang. Disuruh cari X3-nya aja sama X2. Bisa lah itu. Oke, ini hanya penerapannya ke dalam dunia investasi. Y, C, Y, D sama T ya. Oke. Terus aturan tugas 7 soal saja. Tidak jadi masalah. Saya tunggu pembahasannya di dalam nanti boleh di dalam Teams, boleh di dalam yang namanya WhatsApp group. Oke, kita tunggu ya.